Akan mereka belum beriman, padahal langsung berikrar di hadapan Nabi. Kata Allah, lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk hati-hati kalian. Jadi mengaku iman baru sebatas dalam lisannya saja, hatinya tidak pernah beriman. Nah makanya Allah jawab dengan ayat ke-15 kriteria orang-orang yang beriman dan benar-benar beriman dan disebut benar iman. Ulaika musyrikun siapa? Kata Allah satu, alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ketika mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bukan sekedar pengakuan, tapi kata Allah, lam yartabu. Keimanan itu harus dibarengi dengan sikap tidak ada ragu sedikit pun dalam. Iman kepada Allah tidak ragu bukan semata percaya tentunya, tapi dibarengi dengan kesiapan mereka untuk menerima aturan-aturan Allah. Nah, kenapa Allah katakan kalian belum beriman walaupun percaya kepada Allah? Kalau kita baca sejarah kehidupan orang Arab dulu sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, apakah mereka orang percaya dan beriman kepada Allah atau tidak? Orang-orang Arab disebut kafir dan musyrik itu alasannya bukan tidak percaya kepada Allah. Kalau ditanya siapa Tuhan yang menciptakan langit bumi, siapa Tuhan yang mengatur perjalanan matahari dan bulan, siapa Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit dan menjadi sumber rezeki, orang-orang percaya, orang-orang Arab percaya mereka Tuhan itu adalah Allah. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 6163 Allah berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Muhammad, jika engkau tanya mereka, kata orang-orang Mekah, coba siapa Tuhan yang sudah menciptakan langit bumi, mengatur perjalanan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Pasti mereka semua akan mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Walain sa'altahu man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya juga mereka, siapa Tuhan yang sudah menurunkan air hujan dari langit? Dengan air hujan tanah subur, kemudian pohon-pohon tumbuh, buah-buahan bisa kalian makan, bekal rezeki dalam kehidupan ini. Kata Allah, la yaqulunna Allah. Maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy di Mekah akan mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Bapak, orang Arab bagi termasuk orang Arab pada umumnya kalau ditanya siapa Tuhan Allah, mereka kenapa? Artinya apa? Mereka percaya dengan kekuasaan Allah. Tapi kenapa Al-Quran menyebutkan mereka kafir, mereka musyrik? Alasannya apa? Menjadi Tuhan, tapi mereka hidupnya tidak mau diatur oleh syariat Allah, tidak mau menerima ajaran Allah. Jadi cara benar gimana? Lalu can siang mati dengan syariat. Itu amanullah. Artinya apa? Iman kepada Allah bukan sekedar percaya tentang kekuasaan Allah sebagai Tuhan, tapi ada kesiapan diri untuk hidupnya diatur oleh syariat. Artinya apa? Iman bukan sekedar pengakuan, tapi iman harus bisa menjadi pembuktian dalam amal perbuatan sehari-hari. Ada salah satu ilustrasi yang menarik yang Allah sebutkan misalnya di surat Ibrahim ayat 24-25, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha bis-sama tu'ti umin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Dia telah membuat masalah satu misil, contoh, perumpamaan, perbandingan, gambar. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, keimanan yang ada dalam dada-dada setiap orang mukmin itu, kata Allah,
andaikan iman dia termasuk iman yang baik, kalimatan thayyibah, maka kata Allah kasyajaratil thayyibah, maka ibaratnya itu seperti tangkal pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah gambarkan asluha sabitun, akarnya tertancap kuat ke dasar bumi, far'uha bis-sama, dahannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahilin bi'idni rabbiha. Lalu pohon itu setiap saat, setiap waktu menghasilkan buah-buahan dengan izin Tuhan. Artinya apa? Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman dan memiliki kualitas iman yang baik itu harus seperti pohon yang baik. Yang bagaimana? Pohon yang bukan cuma tumbuh dengan baik, tapi pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan yang baik. Artinya apa? Iman yang baik harus bisa berbuah. Buahnya apa? Amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Menjalankan syariat. Lalu yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini, ketika Allah menggambarkan orang yang beriman memiliki kualitas iman yang baik, kemudian diibaratkan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya terancap ke dasar bumi, kemudian dahannya menjulang ke langit. Nah, dulu ada para sahabat, termasuk sahabat Ibnu Abbas kalau nggak salah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pohon yang baik di situ pohon apa? Pohon yang baik maksudnya pohon kurma, yang ketika berbuah tidak pernah berhenti. Kan begitu? Tu'ti ukulaha kullahilin. Pohon yang baik itu ketika berbuah tidak pernah berhenti, terus mayang buahan. Kan umumnya Bapak Ibu, kalau yang namanya pohon kemudian yang biasa berbuah dan bisa dikonsumsi oleh kita ya Pak, kan biasa nama tangkal sidat itu buahnya usum-usuman. Musiman ada usum rambutan, ada usum dukuhnya. Lamun itu usum dukuh rambutan, dukuh buahan mal. Mau usum rambutan buahan mal. Tapi di luar itu Allah menggambarkan ada model pohon yang ketika berbuah buahnya tidak berhenti. Sehingga tanggal apa di orang? Sehingga tanggal kalapa. Ya. Ayah usum kalapa aja Pak. Pak bukan di Banjar Sari kalapa usum dasar. Ayah usum kalapa. Dah kalapa mah ayah wajib. Nah yang menarik bagi kita, termasuk khusus dari Jamiah Persatuan Islam, kita bisa belajar menyiapkan kader-kader dakwah yang siap berjihad di Jamiah itu sigap tangkal kalapa. Kenapa mesti sigap pohon kalapa? Tangkal kalapa lamun buah komplit buahnya timimiti anu geus molotnya, terus aya dogan, terus anak-anak aya cengkir, sarapna aya curuluk. Caruluk biruluk kumaha terus apa namanya bayang. Kan semuanya siap berganti generasi Pak. Kita di Persis bukan sabar tahun deui manual hirup-hila katanya sudah siap ada tidak dogan nama insya Allah kita akan berhenti. Kalau nggak berhenti bertugas berhenti mengakhiri kehidupan dunia, tapi dakwah harus terus jalan. Yang meneruskan siapa? Kader kita. Itu tangkal kalapa Pak. Allah mengisirkan bagaimana menyiapkan kader-kader pelanjutnya itu. Timimiti dogan, dogan naik jadi kolot, ayah cengkir naik jadi dogan gitu. Terus naik terus ada penggantinya. Nah di kita insya Allah wadah-wadah kader kita sudah siap semuanya. Ada Persis, ibu-ibunya ada Persis. Di bawah kita ada pemuda, ada pemudi. Kemudian tingkat mahasiswa ada himat dan himi. Tingkat pelajar ada IPP, ada IPP. Bahkan kader-kader intrasekolah kita siapkan di RG dan UG, Rijal
Rijal lugot dan ummahatul lugot kita kenalkan versi sejati. Tapi kadang yang jadi masalah ketika sudah tumbuh besar itu mereka kurang bimbing dan kurang arah. Nah ini yang mesti kita siapkan. Supaya apa? Supaya jadi pelanjut perjuangan dakwah kita di persatuan Islam siga tangkal kalapa. Jadi can jadi kalapa ulah dialaan boganana. Jadi asal-asal. Gambaran Al-Quran tentang kalimat dan Garula aya nama curuluk menjadi pelanjut perjuangan dakwah di jamiah kita ini. Nah kemudian Allah sebutkan setelah beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, akhirnya iman yang tidak sebatas percaya, tapi ada kesiapan untuk menerima aturan dan syariatnya. Yang kedua iman kepada Rasul. Artinya apa? Ketika kita ingin menjalankan syariat Islam, maka kesempurnaan Islam kita itu mesti sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi panduan berislam kita. Itu menjadi panduan cara beragama kita. Ikut perintah Allah dan ikut tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maknanya bukan sekedar percaya ada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi kesiapan untuk menjalankan syariat Allah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sebagai seorang Muslim siap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, maka kata Nabi dijamin kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nabi katakan dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari sahabat Qasim bin Abdillah, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitab Allah was sunnah. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, andaikan kalian bisa berpegang teguh. Berpegang teguh tema bahasa sunnah apa? Nyekal patuh. Kalau delak cuman delak tenor boko jadinya boko. Iya siapa boko dicekal kudu pageuh ya Pak, lamun pageuh lepas. Nah berpegang teguh nyekal pageuh nyekal delak karena Quran dan Sunnah. Nah karena dua perkara itu maka kata Nabi lan tadilu abada, dijamin kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa dua perkara warisan Rasul yang Nabi jamin? Andaikan kita jadikan dua perkara sebagai pegangan hidup kita, tidak akan sesat selamanya. Kata Nabi, kitab Allah wa sunnah, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga harus sebutkan karakter mukmin, orang beriman yang sempurna imannya dan benar-benar beriman adalah jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Selalu siap untuk berjihad. Artinya seorang mukmin ketika disebut benar-benar beriman kepada Allah tidak cukup bisa menjalankan perintah Allah sesuai tuntunan sunnah Rasulullah, menjalankan Islam dengan sempurna, tapi Islam yang sudah kita terima, kita yakini benarnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan, apakah urusan ibadahnya, urusan muamalahnya, bab jinayah sampai bab ekonomi, sampai nanti menyentuh urusan-urusan politiknya berdasarkan syariat Islam, maka Islam yang sudah kita yakini kebenarannya, kita terima, kita amalkan menjadi amal yang sehari-hari kita, maka kesananya Islam yang sudah kita amalkan harus pula kita dakwahkan. Jadi orang tercukupnya Pak jadi jelema muslim teh bener yang sorangan tak urusan Islam teh aja. Tangajak batu lucang Islam sing bener Islam nasi gak urang misalnya. Maka itulah yang namanya dakwah. Dan ketika kita ingin mendakwakan Islam yang kafah, yang benar, yang sempurna sesuai tuntunan Allah dan Rasul, itu perlu proses dan perlu kesungguhan. Dan proses dakwah dengan penuh kesungguhan itulah yang namanya jihad. Jadi jihad itu artinya oleh perang bareng. Terus jamnya oke jihad.
iuran anggota oge Jihad. teu kudu ka Palestina bae. Kan memang di luar itu masih ada pihak-pihak yang sering menyalahgunakan atau menyalahartikan makna jihad. Jadi jihad dipahami secara sempit hanya sebatas perang. Jadi kalau umat Islam mengajak berjihad, disangkanya umat Islam mengajak perang gitu. Kalau perang disebut jihad dalam syariat Islam, ya. Tapi jihad tidak harus selalu dimaknai perang. Perang bagian dari jihad, iya. Tapi jihad tidak hanya perang saja. Jihad cakupannya luas. Jahadat, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan artinya apa? Bersungguh-sungguh, nyaan, serius, henteu campuran. Nah itu jihad. Serius. Serius di mana? Dalam berislam, dalam beragama, dalam menjalankan syariat. Nah itu makna jihad dalam pengertian yang luas. Kalau perang bagian jihad, perang disebut jihad, Bapak Ibu, itu sebetulnya bukan perang yang disebut jihad, Pak, tapi prosesnya. Artinya apa? Perang itu menuntut jihad. Perang itu menuntut kesungguhan. Jadi perang itu harusnya pantara ya Pak, jelema nu perang salibura. Sahayuna gitu. Jangankan prung ka medan perang, Pak, tentara mah geus disiapkeun sanajan teu perang-perang oge. Kan gitu betul pada terus. Kita punya TNI sok latihan setiap periode ari perang teu wae gitu kan. Saya punya teman tuh cerita, ada teman saya kuring mah cenah satungtung jadi tentara latihan we cenah ari perang teu. Kenapa mesti latihan walaupun tidak perang? Karena memang aslinya Pak, jelema anu normal jeung waras teh hayangeun perang teh Pak. Inginnya damai. Jadi nu hayang perang mah teu waras. Nu hayang bikin kacau mah teu waras. Aslinya jauh hayang damai. Andaikan, tapi andaikan satu ketika kita dituntut untuk berperang menghadapi musuh, kita harus sudah siap. Artinya apa? Berperang itu dibutuhkan kesiapan. Nah, kesiapan dengan serius dalam bahasa Arab namanya jihad. Jadi kalau perang disebut jihad, kenapa? Karena perang menuntut kesungguhan, perang menuntut keseriusan. Tapi nantinya yang dituntut dalam serius menjalankan perintah Allah bukan di saat kita menghadapi musuh di medan perang saja. Perintah apapun yang kita lakukan itu dipastikan dituntut kesungguhan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibunya. Kita sholat harus jihad nggak Pak? Jihad. Harus jihad. Cemalawe. Dakwah selamat jihad mati daraikeun sholat ka masjid ya aturannya. Sama-sama. Kenapa masjid-masjid kita kosong di saat harusnya penuh dengan jamaah-jamaah pada saat waktunya datang waktu sholat? Orang yang ingin ke masjid ternyata berat Pak. Melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah tidak mudah. Kalau mudah Pak, pasti pilu nggak masjid keluar sholat berjamaah. Ada masjid lingkungan masyarakatnya bukan orang-orang non-muslim, orang Islam kabeh Pak. Aduh ke masjid teh. Iya tatangga masjid teh noloh-noloh ke masjid. Ternyata berat. Ada yang mengatakan perjalanan yang jauh berat itu bukan ke Palestina ya, bukan ke Amerika, jauh yang sampai masa mana? Masjid. Dan buktilah ke Amerika mata repi jalan-jalan dan Pak, tapi ke masjid ke tepi-tepi. Berarti ketika tidak bisa hadir ke masjid memenuhi panggilan Allah, ternyata berat Pak, dan sholat itu berarti butuh jihad. Jihad itu bukan harus berperang menghadapi Donald Trump misalnya. Perang yang harapan setan Pak, yang menghalang-halang orang itu berangkat ke masjid itu jihad. Ketika kita sholat ingin khusyuk juga harus jihad, dan khusyuk sholat teringat ke Allah Pak. Ketika orang berpuasa di bulan Ramadan harus jihad, jihad mati puasanya Pak. Nah artinya apa? Jihad dalam pengertian yang luas tidak sebatas perang, tapi kesiapan kita dan sungguh-sungguhnya kita dalam melaksanakan syariat Allah dalam berbagai aspek kehidupan.
Nah, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, mestikan memang kesalahpahaman ini ketika jihad sering diidentikan dengan perang, sehingga ketika umat Islam mengajak jihad disangkanya umat Islam mengajak Perang. Komo diidentikan Islam ketika mengusung istilah jihad udah dilakukan teroris, teroris fundamentalis ekstrim gitu. Padahal memang dalam beragama kita itu harus fundamentalis, harus militan. Tapi kadang kita istilah fundamentalis militan itu identik dengan apa? Dengan kekerasan, tanpa kompromi. Padahal seorang muslim itu harus fundamentalis. Sebab kalau muslim tidak fundamentalis itu nanti diragukan keislaman. Kalau ketika menggambarkan iman yang kuat seperti pohon yang baik yang akarnya tertancap kuat ke dasar bumi. Fundamentalis radikal, kan? Radikal itu apa? Nah, kan kalau kita dengan kata radikal keras, gawe kata perang gitu kan, suka mengkafir-kafirkan orang itu. Radikal itu enggak begitu, Pak. Radikal itu orang beriman yang memang memiliki keimanan yang kuat. Radikal itu radikal itu kan akar. Jadi orang yang disebut radikal itu adalah orang yang beriman, memiliki kualitas iman yang kuat, tertancap kuat di dalam hatinya, sehingga kalau tadi nancap akar aja. Itu namanya radikal. Fundamentalis, apa fundament? Fondasi. Pokoknya sebuah bangunan tergantung bagaimana fondasi yang disiapkan. Semakin tinggi bangunan dipastikan fondasinya harus semakin dalam. Orang mukmin yang fundamentalis artinya apa? Orang yang keimanannya tertancap kuat ke dasar hatinya, sehingga ketika berhadapan dengan tantangan apapun tidak akan pernah goyah. Itulah istiqomah dalam Islam. Nah ini, jadi istilah-istilah itu memang kadang disalahpahami. Muslim harus fundamentalis, orang beriman harus radikal. Tapi mananya bukan ekstrim dan gemar berperang, bukan. Tapi justru itulah menggambarkan bagaimana kesungguhan kita dalam berjuang mengamalkan syariat Allah. Nah, saya katakan tadi termasuk jihad itu maknanya adalah ngurus jamiah, berkiprah di jamiah. Dan ayat semangat jihad mapan di ulang kamus kamu tidak tahu. Tidak semangat jihad 4 tahun sekali yang hadir. Berarti memang kesungguhan. Makanya mudah-mudahan teman-teman seperjuangan di pimpinan cabang Persatuan Islam Banjarsari terinspirasi dengan tema hari ini, dengan ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk membuktikan kebenaran cara beriman dan beragama kita tidak sekedar pengakuan, tapi juga satu kesiapan untuk mengamalkan, dan kesananya harus didakwahkan, dan dakwah itu perlu proses yang namanya jihad dan kesungguhan. Kan kita ingin cara berislam kita itu diikuti oleh orang lain. Nah, berdakwah itu tadi perlu kesungguhan, dan kesungguhan dalam bahasa Quran namanya adalah jihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Silakan yang punya tenaga jihad dengan tenaganya, yang punya gagasan, punya pikiran untuk memajukan jamiah kita, jihad dengan gagasan dan pikiran, yang punya harta jihad dengan hartanya. Semua bisa berkolaborasi, semua bisa melakukan konsolidasi. Tujuannya apa? Untuk memperjuangkan Islam lewat jamiah Persatuan Islam khusus. Saya sering sampaikan, dakwah kita bukan dakwah Karsis, tapi dakwah kita dakwah Islam. Seperti teman-teman kita di NU, dakwah itu bukan nggak dakwah ke NU kan. Di Muhammadiyah bukan nggak dakwah ke Muhammadiyah. Di PU bukan nggak dakwah ke PUI. Yang didakwakan adalah Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang didakwakan oleh Nabi dulu. Persis Muhammadiyah, NU, PUI dan semuanya itu hanya wadah dan kendaraan saja. Tujuan kita sama. Nah, makanya semangat berkolaborasi tidak hanya internal anggota, antarnya anggota, tapi saya harapkan teman-teman semua elemen kaum muslimin khususnya di Banjarsari
antar ormas pun bisa berkolaborasi. Karena apa? Insya Allah beda wadah mah cuma beda kemasan saja. Eusina masarua memperjuangkan Islam. Beda-beda fikih malu mereka lain ayeuna zaman Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mereka fikih banyak. Gak usah dijadikan alat untuk menjadi kita tidak bersatu. Dulu para ulama ketika beda fikih saling menghormati. Tapi sayang ketika sampai ke bawah jadi manusia enak. Nah itu mungkin tugas kita juga para ulama ini. Para ustaz memberikan pemahaman bahwa sampai kepada umat beda dan lupa saya. Setiap orang beda jembatan, orang muslim saja kafir, tidak seperti itu. Nanti ada beda-beda yang bisa ditoleransi, ada beda-beda yang tidak bisa ditoleransi. Dalam fikih saja kata Imam Syafi'i, ketika kita meyakini fikih persis benar menurut kita, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada salah. Seperti fikih di luar jamiah persis, fikihnya PUI, fikihnya NU, fikih Muhammadiyah, menurut kita salah iya, tapi masih mungkin ada kebenarannya. Kata Imam Syafi'i, ra'yuna sahih, yang kami adalah betul. Pendapat kami benar. Kami meyakini ini pendapat yang benar menurut kami, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada salahnya. Wa ra'yu ghairina khata, yang kami adalah sahih. Pendapat di luar kami juga menurut kami itu salah, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada benarnya. Itu cara kita menyikapi perbedaan yang memang tidak bisa dihilangkan, dan itu adalah bagian dari sunnatullah. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapinya dengan dewasa, menyikapinya dengan penuh kecerdasan, dengan pengetahuan, tidak dengan emosi dan rasa kemanusiaan. Dan mudah-mudahan Persis di Banjarsari bisa menyampaikan dakwah yang lebih rahmatan lil alamin demi menyampaikan ajaran Islam yang sebenar-benar. Amin. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan dalam tausiah. Lebih 12 menit, mohon maaf ini Mas. Dan terakhir saya diminta untuk membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Cabang Persatuan Islam Banjarsari yang ke-8 dengan mengusung tema mengokohkan rukun jihad untuk memperkuat militansi dakwah dan tajdid persatuan Islam secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya meninggalkan podium, saya akhiri dengan pantun. Cakep. Boleh? Boleh. Tapi nanti bilang cakepnya jangan cakep, ganti Jamil ya. Bagus, Jamil. Ya? Ya. Ya. Siap. Jamil apa dia? Bagus. Cakep. Ya Ibu Jamal. Ya. Pantunnya Pak. Tegakkan panji dalam barisan perjuangan. Jamil. Gema takbir menggetarkan jiwa dan wirid. Jamil. Muscap Persis Banjarsari yang ke-8. Jamil. Perkokoh rukun jihad, perkuat militansi dakwah dan tajdid. Terima kasih. Allahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Ustaz Ihsan Sohib SK SAG selaku Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Ciamis atas tauji yang telah disampaikan dan telah membuka kegiatan musyawarah cabang ke-8 Persatuan Islam Banjarsari Kabupaten Ciamis. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah semangat jihad dalam diri kita guna memperkuat militansi dakwah dan tajdid persatuan Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai yang telah disampaikan dan menjadi pribadi-pribadi